Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Gania dengan NIM 211201001 ingin mempresentasikan tugas bioteknologi tanah dan pupuk hayati yang berjudul Inovasi Biofertilizer berbasis bahan organik dan Chlorella vulgaris untuk pertanian berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dari inovasi ini atau tugas ini, di mana kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia itu sudah menjadi perhatian yang serius dalam pertanian modern, terutama di masa sekarang. Nah, pupuk kimia meskipun efektif dalam jangka pendek, tapi dapat menyebabkan akumulasi garam di tanah, menurunkan kesuburan dan dapat mencemarkan air. Sedangkan biofertilizer yang dibuat dari bahan organik seperti limbah buah dan sayur dapat menjadi solusi alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan mikroalga seperti Chlorella vulgaris dapat memberikan nilai tambah melalui kandungan nutrisi mikro dan makro, dan hormon tumbuh yang mendukung produktivitas tanaman. Sekarang adalah formulasi biofertilizernya sendiri. Nah, di sini digunakan 2 liter air dengan ditambah 200 gram molase, buah dan sayurnya itu 600 gram dengan kombinasi buah pisang, sayur kubis, pepaya, dan kulit semangka. Lalu Chlorella vulgarisnya 100 gram dan ada tambahan efektif microorganism atau M4 10 ml. Nah, di sini formulasinya diambil dari gula itu ditentukan 10% dari berat air, dan untuk substratnya atau buah atau sayur itu 30% dari berat air. Jadi didapatkan perhitungan tadi. Nah, langkah-langkahnya itu pertama, kita menyampurkan semua bahan dalam fermentasi kedap udara. Pisangnya 200 gram, kubisnya 200 gram, lalu pepayanya 100 gram, dan kulit semangka itu 100 gram. Nah, di sini pisang dan pepayanya itu yang digunakan buahnya, bukan kulit. Lalu sebelum dicampur kita potong-potong dulu substrat tadi yang buah dan sayur, buat dia jadi kecil dan lebih mudah dalam proses fermentasi. Setelah itu molase itu dilarutin di dalam 2 liter air sampai tercampur rata. Nah, setelah semuanya selesai, barulah buah-buah tadi dan sayur tadi itu dimasukin ke dalam wadah fermentasi. Nah, terakhir ditambah bubuk Chlorella vulgaris sama M4-nya dan diaduk sampai rata. Kemudian bisa ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang teduh selama 20 hari. Tapi di hari ke-7 itu dibuka untuk dicek misal ada kontaminasi atau yang lain, tapi tujuan utama adalah untuk pengadukan selama 1 kali. Setelah selesai diaduk, kemudian ditutup kembali rapat dan dibiarkan sampai fermentasinya selesai, sampai mencukupi 20 hari. Nah, di fase awal atau 1 minggu pertama itu mikroorganisme aerobik itu manfaatin oksigen yang ada di dalam wadah untuk memulai penguraian bahan organik. Nah, di sini bakal dihasilkan asam organik atau asam laktat yang bakal menurunkan pH dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme anaerobik. Nah, setelah itu kemudian kan diaduk setelah 1 minggu. Nah, pengadukan ini memungkinkan redistribusi nutrisi dan bahan organik yang mungkin mengendap buat memastikan mikroorganisme itu dapat akses ke semua substrat sebelum masuk ke fase anaerobik. Nah, setelah oksigen habis, bakteri anaerobik dari M4 tadi dan dari substrat itu mendominasi dan
dan memecah bahan-bahan organik menjadi senyawa yang lebih mudah diserap untuk tanaman, seperti asam organik, enzim, dan mineral. Selanjutnya kita lihat kenapa dilakukan pemilihan bahan-bahan tersebut yang tadi. Nah, pertama itu adalah pisang. Pisang sendiri diketahui memiliki kandungan kalium, terus vitamin B6, dan contohnya karbohidrat karena dia jadi substrat yang bisa mendukung pembentukan bunga dan buah, terus meningkatkan kekuatan dinding sel tanaman, sama ngebantu regulasi stomata untuk efisiensi penggunaan air. Jadi dia mengatur keseimbangan air tanaman. Kemudian kubis itu sumber nitrogen. Selain nitrogen dia juga ada sulfur, vitamin K, sama serat organik. Di sini dia ngebantu untuk pembentukan klorofil, jadi daunnya lebih hijau, sama juga bisa ningkatin pertumbuhan vegetatif tanaman. Kemudian pepaya, itu kita tahu dia sumber utama enzim papain, tapi juga ada vitamin C sama karbohidrat. Jadi di sini dia bakal tugasnya mempercepat dekomposisi bahan organik selama proses fermentasi gitu. Dan kita tambah kulit semangka buat sumber air, karbohidrat, dan mineral. Jadi selain menyediakan karbohidrat sederhana untuk mikroorganisme, dia juga bisa membantu menjaga kelembapan selama fermentasi. Kemudian itu ada molase atau gula sederhana. Selain molase bisa digunakan gula merah, tapi di sini kita pakai molase karena lebih relatif murah dan lebih efisien, karena kalau pakai gula merah itu kadang kedapatan gula merahnya palsu, jadi kurang efektif dan bisa jadi gagal. Nah, di sini molase itu gula sederhana, dia mengandung kalsium juga, magnesium, bisa ningkatin aktivitas mikroba fermentasi karena dia tadi sumber energi buat mikroorganismenya. Terus bisa juga nambah kandungan mineral dalam biofertilizernya. Kemudian di biofertilizer ini ditambah chlorella vulgaris yang membedakan dari biofertilizer yang lainnya. Itu mikroalga yang mengandung banyak sekali nutrisi, contohnya protein, terus ada magnesium, klorofil, auksin, dan sitokinin. Jadi dia bisa menyediakan nutrisi mikro, terus memperbaiki proses fotosintesis karena ada klorofil tadi, merangsang pertumbuhan akar dan batang karena auksin sitokinin, dan menambah ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan gitu. Dan terakhir adalah effective microorganism 4 atau M4, itu mengandung mikroorganisme aktif kayak bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, jadi biar lebih cepat penguraian bahan organik yang kita gunakan tadi, sama menambah aktivitas mikroba tanah biar lebih kaya mikroorganismenya. Inovasi ini atau formulasi dari biofertilizer tadi tidak semena-mena tanpa reference atau referensi. Nah, di sini di gambar ini terlihat gambar tabel. Ini adalah gambar penelitian terkini yang menunjukkan potensi bahan organik dengan tambahan M4 sebagai komponen utama dalam biofertilizer. Nah, di sini yang pertama itu penelitiannya menggunakan limbah pisang sama pepaya. Durasi fermentasinya 24 hari. Range M4-nya yang dipakai itu 30-50, dan hasilnya itu pupuk cair optimal. Nah, di penelitian pertama itu yang hasilnya paling bagus itu di
konsentrasi M4 yang di 40 mili dengan bahan utamanya limbah pisang. Terus yang kedua itu pakai air tahu, kulit pisang, sama kubis. Ini selama 10 hari, terus M4-nya 40 mili sampai 40 mili per 100 mili starter. Dan didapatkan hasil pupuk cair berkualitas tinggi. Kemudian itu ada penelitian menggunakan kulit pisang dan menggunakan Bracteata selama 16 hari, didapatkan hasil kompos sesuai dengan SNI nomor 19 7030 tahun 2004. Terakhir itu menggunakan kubis dan kulit pisang, fermentasinya 20 hari, didapatkan kompos selama kompos dengan rasio karbon per nitrogennya itu 18, terus kalium 2,11%, terakhir itu fosfornya 0,26%. Jadi dari ini kita putuskan untuk mengambil bahan-bahan tadi dan dipilih waktu 20 hari untuk waktu fermentasinya. Nah, kemudian ada dukungan studi untuk mikroalganya atau C. vulgarisnya. Di sini itu pertama dia bisa meningkatkan perkecambahan benih dan pertumbuhan tomat dan mentimun. Kemudian menggantikan sampai 50% pupuk nitrogen mineral dalam budidaya selada. Terus dia juga mampu meningkatkan kualitas buah tomat, kandungan mineralnya, dan umur simpan melalui aplikasi soil drench. Jadi soil drench itu penyiraman di tanah. Dan terakhir dia dapat mengurangi polusi lingkungan dan meningkatkan kesuburan tanah melalui aplikasi mikroalga sebagai biofertilizer. Jadi dari formulasi ini nantinya akan didapatkan biofertilizer cair atau liquid yang penggunanya bisa digunakan dalam dua cara. Pertama itu foliar spray atau penyemprotan daun, ataupun yang tadi soil drench dengan menyiram langsung ke tanah. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa fermentasi semi anaerobik selama 20 hari dengan pengadukan minimal memungkinkan pembuatan biofertilizer yang efisien, ekonomis, dan juga ramah lingkungan. Kombinasi bahan organik atau limbah organik, Chlorella vulgaris dan M4 dapat menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi dan dapat berpotensi menggantikan pupuk kimia konvensional. Selain itu, proses produksinya itu mudah, sederhana, menjadikan biofertilizer ini bisa menjadi salah satu solusi yang praktis. Dan kemudian ini adalah semua referensi yang saya gunakan, dan itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.